dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang belum sempat bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Satuan Tugas Madagoraya gencar melakukan razia mencegah penyelundupan barang berbahaya di Poso. Kabel peringatan dini tsunami di Palu hilang dan diduga telah dicuri. Kuota haji Sulawesi Tengah tahun 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kuota haji Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 mengalami penurunan. Dari sebelumnya sebanyak 1.994 jemaah, kini turun menjadi 1.753 jemaah. Data ini berdasarkan penetapan sistem daftar tunggu atau waiting list oleh pemerintah pusat. Penurunan sekitar 240 jemaah ini turut berdampak pada jumlah prioritas lansia. Jika tahun lalu terdapat 100 lansia prioritas, maka tahun ini hanya 88 orang. Seluruhnya telah ditetapkan secara by name by address sesuai nomor porsi. Selain itu, jumlah petugas haji daerah atau PHD juga ikut berkurang. Dari 18 orang pada tahun sebelumnya menjadi 11 orang pada tahun 2026. Penentuan ini menyesuaikan proyeksi jumlah kloter yang diperkirakan hanya mencapai 5,5 kloter. Dari tadinya 100 menjadi 88. Hanya 88 jatah prioritas lansia. Maksimal nanti, Pak? Iya, 88 itulah yang sudah ditentukan prioritas. Sudah ada orang-orang yang nama by name, by address sudah ada memang nomor porsi yang masuk di prioritas lansia. Oh, dari 100 baru ada 88? Tidak, tahun lalu, tahun sebelumnya kan 100 kita punya prioritas lansia. Nah, jadi kita dapat kuota 88 orang. Bisa turun ya? Ya karena kuota kita kan menurun. Iya. Kalau kuota kita kan 1993 atau tahun lalu tambah 1 jadi 1994. Tahun ini berdasarkan penetapan kuota berdasarkan waiting list atau daftar tunggu, maka kuota Provinsi Sulawesi Tengah tinggal 1753. Iya. Tinggal 1753. Artinya kurang lebih 240 pengurangan. Ya, berkurang. Berarti artinya kemarin memang skema waiting list itu sudah ketok palu berarti Pak ya? Ya, Kan sudah, terakhir kali wawancara sudah masih ada, ya. Sudah diputuskan lewat keputusan Menteri Haji dan Umrah. Meski kuota menurun, tahapan penyelenggaraan haji tetap berjalan sesuai jadwal. Pelunasan BPIH tahap pertama dibuka sejak 24 November hingga 23 Desember 2025 dan tahap kedua pada 2 sampai 9 Januari 2026. Hingga saat ini belum ada jemaah yang melunasi. Kemenak menyebut hal tersebut dipengaruhi proses istitoah kesehatan yang masih berlangsung, serta sempat terjadi gangguan teknis koneksi sistem Cisco Headcast dengan bank penerima setoran. Selain itu, pengurusan dokumen seperti paspor dan perekaman biometrik juga masih berjalan sebagai bagian dari tahapan menuju proses pemvisaan. Pemerintah mengimbau calon jemaah untuk terus memantau jadwal dan melengkapi persyaratan sesuai tahapan yang ditetapkan. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan skema pengelolaan Masjid Raya Baitul Khairat menyusul rampungnya pembangunan masjid yang berdiri di atas aset pemerintah daerah dan dibiayai melalui anggaran APBD. Saat ini pengurus sementara sedang dalam proses penetapan surat keputusan yang dibentuk langsung oleh pemerintah provinsi. Pengurus ini bertugas menyiapkan draft organisasi beserta aturan pendukung untuk selanjutnya dikaji secara akademik sebelum ditetapkan oleh gubernur. Pemerintah juga akan membentuk tim khusus untuk menyeleksi imam masjid dengan melibatkan para ahli di bidang masing-masing. Tim sementara terdiri dari ketua, sekretaris, dan OPD teknis terkait. Selain menyusun struktur organisasi, mereka juga akan melakukan studi komparatif ke Masjid Istiqlal sebagai acuan pengelolaan yang akan disesuaikan dengan kondisi sosial, pengetahuan, dan tradisi masyarakat Sulawesi Tengah. Akan memberi
masukan kepada Pak Gubernur untuk membentuk tim seleksi imam. Sebab akan kita undang, atau Bapak Gubernur akan mengundang orang-orang ahli di bidang masing-masing untuk menguji, menyeleksi imam itu. Nah, sehingga setelah diuji, maka rekomendasi dari tim ini akan memberi pertimbangan kepada Bapak Gubernur. Sehingga keputusan Bapak Gubernur benar-benar lewat tahapan-tahapan ini. Nah, betul-betul lewat tahapan. Terkait dengan kebijakan, terkait dengan aspirasi, terkait dengan kemampuan seseorang yang akan ditempatkan. Nah, sehingga pada akhirnya keputusan gubernur itu lahir benar-benar lewat mekanisme, pola, dan tahapan-tahapan yang akan dilalui. Dalam struktur imam masjid raya akan ditetapkan satu imam besar yang dibantu oleh imam 1, imam 2, dan imam 3. Semua penetapan akan melalui rekomendasi tim dan keputusan akhir gubernur. Selain imam seleksi juga direncanakan bagi muazin. Terkait operasional awal, sholat Jumat perdana di Masjid Raya Baitul Khairat dijadwalkan dilaksanakan pada 28 November 2025. Sementara peresmian masjid direncanakan digelar pada 4 Desember 2025. Pemerintah menegaskan seluruh proses penataan organisasi dan pengelolaan akan dilakukan secara bertahap, sesuai mekanisme dan hasil kajian yang telah disusun. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Bencana likuifaksi yang terjadi 28 September 2018 silam menjadi peristiwa yang tak akan terlupakan bagi masyarakat Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Apalagi bencana tersebut menelan korban ribuan orang. Untuk mengenang tragedi memilukan itu, pemerintah Kabupaten Sigi membangun sebuah monumen di Desa Lolu, Kecamatan Biromaru. Monumen bernama Taman Likuifaksi ini sekaligus menjadi simbol kekuatan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. Taman Likuifaksi Sigi yang diresmikan Februari silam kini menjadi tempat rekreasi favorit warga. Saat libur atau akhir pekan, lokasi ini ramai dikunjungi terutama kalangan remaja dan dewasa. Ada yang sekadar datang melihat relief monumen tersebut, ada pula yang berolahraga sambil menikmati udara segar di sore hari. Para pengunjung bukan hanya warga Kabupaten Sigi, tapi juga datang dari Kota Palu. Mereka senang bisa rekreasi sambil berolahraga di lokasi yang hanya berjarak 15 km dari Kota Palu ini. Pengunjung bisa sepuasnya tanpa dikenakan pungutan alias gratis. Tanggapan saya mengenai ini taman ini, pertama kali saya kemari, dia punya untuk fasilitasnya juga masih kurang. Dan juga mengenai kebersihan taman ini, saya melihat kan sering ada sampah-sampah di sini. Kolam juga kurang terjaga dengan sebagaimana baik mungkinnya kan. Dia punya kamar mandi atau toilet itu sangat memprihatinkan. Jadi untuk tanggapannya ke depannya ini harus dibenahi lah. Sayangnya keberadaan Taman Likuifaksi tidak terawat dengan baik. Selain banyak sampah yang berserakan di kawasan tersebut, sejumlah fasilitas yang ada telah rusak dan kotor akibat ulah tangan-tangan jahil. Ali Faulan dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Della Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Powasi, Tabe.